Falamma balagha ashuddahu, ketika sudah sampai dia baligh atau baligh sampai kepada arba'ina sana, 40 tahun. Qal, maka dia berkata, ini perintah sebenarnya agar kita mengatakan itu. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya. Ya Rabb, auzi'ni. Waza'a artinya sebarkan, limpahkan. Rabbi auzi'ni, ya Allah limpahkanlah rasa syukur yang dengannya aku bersyukur kepada nikmat-nikmat Engkau. Bapak Ibu yang sudah sampai umurnya 40, ada kesadaran itu, maka masuk ke dalam ayat ini. Ada orang sudah 40 tahun tidak ada kesadaran itu, berarti dia belum dewasa. Ada orang baru umur 15 tahun, 20 tahun, dia sadar dengan umurnya. Walaupun secara biologis umurnya baru 15 tahun, 20 tahun, 25 tahun, orang ini sudah disebut dewasa. Jadi ada umur biologis arba'ina sana, 40 tahun. Ada umur ruhani, ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya, ditandai dengan rasa bersyukur kepada Allah. Habis rasa bersyukur apa? Mendoakan kedua orang tua, mendoakan keturunan. Ini masih mendoakan dirinya sendiri ya. Lalu ada karakter di belakang situ, karakter taubat. Lalu karakter menjadi orang yang muslimi, yang tunduk. Maka berdasarkan surat Al-Ahqaf ini, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Maka seorang yang disebut berusia matang itu bukan berdasarkan umur semata, tapi ada karakter yang disebut orang dewasa. 1, syukur. 2, suka mendoakan kebaikan untuk diri, keturunan, orang tua. Yang berikutnya, suka bertaubat. Dan yang terakhir, berserah diri patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, di situ ada doa, wa aslih li fi dzurriyyati, perbaiki aku dan keturunanku. Jadi doanya enggak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk keturunan. Nah, kata aslih tidak hanya perbaikan dalam bab rezeki. Ini Bapak Ibu, mohon maaf, banyak orang tua mendoakan anak cuma persoalan rezeki. Lancar rezeki nak, gitu. Cuma itu. Tapi tidak mendoakan sampai urusan akhirat ya. Maka ayat ini menyindir kita semua. Apakah kita sudah benar-benar dewasa atau masih berpikir seperti anak remaja? Udah lewat 40 masih hura-hura, gak jelas, ngumpul-ngumpul, gak jelas ya. Belum ada karakter kedewasaan. Di dalam surat Yasin, wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalq ya. Sering dibaca itu ya. Siapa yang kami panjangkan umurnya, maka kami kembalikan penciptaannya. Mohon maaf, orang kalau sudah tua karakternya kayak anak-anak ya? Iya, tapi giginya ompong ya.
Anak kecil giginya belum tumbuh, lucu. Kalau udah tua, keriput, ya. Udah sepuh. Kalau anak kecil ngompol, lucu. Tapi kalau udah gede, ngompol nggak lucu. Tapi itulah faktanya. Wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalq. Orang yang kami panjangkan umurnya, maka dikembalikan karakternya seperti anak kecil. Gampang sedih, ya, gampang tersinggung, ya, manja, cari perhatian. Nah, jika ini terjadi pada keluarga kita, orang tua kita, atau siapapun, itu secara harfiah normal. Emang begitu. Memang harus terjadi apa? Orang udah tua, kembali karakternya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apabila di keluarga kita ada ayah, ibu yang kemudian jadi rewel, ya, kayak bayi, tapi nggak lucu kan? Orang tua rewel, lucu nggak? Orang tua pengen perhatian. Kenapa nggak lucu bagi kita? Karena kita belum merasa tua, belum jadi tua. Coba kalau kita seumur beliau, apa yang terjadi? Kita nyesel dulu tidak memberikan perhatian kepada orang tua. Nah, itu dua ayat itu penting sekali tuh. Dalam hadis Nabi dikatakan, umru ummati baina sittin ila sab'in wa qalilun man yatajawaz zalik. Umur umatku enggak jauh-jauh dari 60 sampai 70 tahun. Sedikit sekali yang melewatinya. Salah satu guru kami di Cibarusah, Bogor, ya, masuk Bekasi sekarang, umurnya 120 tahun kalau nggak salah wafatnya. Syekh Abdul Haq Hamidi, dulu ngajinya di Mekah. Diperkirakan beliau itu lahir tahun 1900 atau 1901, sekitar itu. Itu masih dijajah, ya? Bener? Masih dijajah nggak Indonesia? Belum ada nama Indonesia. Beliau sudah ke Mekah tuh, ya, tahun-tahun awal itu. Tapi orang datang ke beliau minta doa, minta diajarkan zikir. Itu yang tersisa. Badan sudah sepuh, sudah lemah, tapi setiap saat, setiap hari orang datang minta diajarkan zikir, diijazahkan zikir. Salah satu yang beliau ijazahkan itu kitab Dalailul Khairat, kumpulan sholawat. Umur 119 tidak, akal sehatnya itu nggak hilang. Ini kadang ada orang baru umur 40 sudah oleng, ya. Baru di PHK udah hilang akal. Itu kiai nggak pernah jadi karyawan, nggak pernah stres tuh, ya. Kenapa dia tidak pernah stres? Karena tidak pernah menggantungkan kolbunya kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, bagi yang akan menyongsong 40 tahun atau yang sudah 40 tahun, maka harus berubah cara berpikirnya. Dari berpikir materialis menjadi kerohanian. Syukur itu bukan dari masalah fulus saja. Nabi mengatakan, nikmat terbaik yang kamu minta adalah al-afiyah, sehat. Coba, udah lihat belum teman kita duitnya banyak, penyakitnya banyak, habis gak duitnya? Habis. Udah lihat belum orang biasa sedang
mungkin rezekinya nggak bagus, tapi dia sehat. Banyak orang begitu. Sebenarnya orang-orang yang sehat itu dia dapat kekayaan lain, yaitu kesehatan dan faragh, kelapangan waktu, nggak sibuk, banyak waktu dengan keluarga. Bagi saya, waktu yang banyak bersama keluarga itu bagian dari kekayaan. Bener nggak? Yang dulu pernah sibuk, pernah lama di luar rumah, itu miskin itu, walaupun duitnya banyak. Orang-orang yang banyak hidupnya di luar dan dia kemudian jauh dari pasangannya, jauh dari anak-anaknya, fahuwa miskin. Ini saya lagi miskin ini Pak, udah 3 hari nggak ketemu anak kan, miskin itu. 3 hari nggak ketemu pasangan, miskin. Dulu guru kami mengatakan, ya miskin ya, wahai orang miskin. Apa artinya? Wahai orang malang itu. Sungguh malang dikau. Punya duit tapi jauh dari istri, punya duit tapi jauh dari anak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ukuran kita kaya itu selalu duit. Akhirnya kita sibuk di luar, ya, sibuk kemudian mengurusi hal-hal yang menurut kita bisa membahagiakan mereka. Padahal anak-anak itu belum tentu bahagia kalau kita lama-lama di luar, ya. Maka adalah hadis Imam Bukhari, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. 2 nikmat yang kebanyakan orang luput menyadarinya, luput untuk mensyukurinya, bahwa itu adalah kekayaan besar. Apa itu? As-sihhah wal faragh. Sehat dan waktu luang yang banyak. Maka yang masih punya waktu bersama keluarga, walaupun rezeki tidak seperti orang luar, tapi nikmatilah, ya. Dan orang Indonesia ini kan hidupnya paling santuy, benar ya? Corona nggak corona, santai. Makan tetap 3 kali sehari, ya. Ya benar. Kita ini sangat santai, maka angka stres di negeri ini tidak terlalu banyak dibandingkan negeri yang kata orang sangat maju. Kita dijajah dengan kendaraan-kendaraannya. Negeri Jepang itu angka stres hampir tiap hari ada. Apalagi ada musim-musim PHK. Di sana orang bilang gaji 20 juta itu paling kecil. Ya iya, biaya hidupnya kan besar. 20 juta sama kayak kita gaji 2 juta di sini. Bayar apartemen, bayar pajak, bayar ini, kendaraan. Kendaraan, mereka bikin kendaraan untuk kita yang menikmati orang Indonesia. Mereka naik apa Pak? Naik kereta. Kereta api. Bukan kereta api juga ya, kayak komuter lain. Kalau di Jakarta kayak MRT. Habis hidup di situ. Berangkat, bahkan banyak yang tertidur lagi berdiri. Tuntutan kerja sangat banyak. Orang Indonesia masuk kerja jam 8, telat jam 9 pun boleh, ya. Nikmat jadi orang Indonesia itu. Ini yang Nabi singgung. Nabi lagi ngomongin orang Indonesia kali ya. Ni'matani, 2 nikmat besar yang kalian tidak pernah sadari, syukuri. Sehat dan faragh, waktu yang luang. Kita nggak syukuri itu. Orang Cina Pak bangun Abu Dhabi, ya, orang Abu Dhabinya ngongkang-ngongkang kaki, ya. Ya. Mereka dapat dana. Tuh kalau bapak mau kawin tuh di sana, mau nikah, dapat dana dari pemerintah. Mau kawin lagi, dapat lagi dari pemerintah.
Yang kerja, yang bangun siapa? Orang Taiwan, orang Cina, orang Jepang. Mereka tender-tenderan. Orang Arabnya pakai gamis saja tiap hari kan. Kita kira pakai gamis Islami. Saya bacain assalamualaikum gak dijawab Pak. Ngetes di imigrasi di luar, gak ada Islaminya. Maka baju begini bukan baju Islami. Ini kebetulan guru saya pernah pakai baju putih begini, gamis. Maka saya menganggap ini baju guru saya. Banyak kok yang pakai gamis putih, pakai udeng-udeng, pakai kerudung. Dibaca assalamualaikum gak jawab. Songongnya bukan main. Assalamualaikum. Gitu aja. Sibuk di situ mereka. Dulu orang Saudi hidup santai. Sebelum pandemi, sempat orang-orang yang hidup santai itu dipaksa bekerja. Caranya gimana? Orang Indonesia yang dulu jadi sopir, jadi karyawan, dipulangkan. Cowok-cowok dipulangkan, laki-laki itu. Akhirnya terpaksa lah orang Saudi mau bekerja. Lagi asyik-asyik bekerja, corona datang. Ya, baru nyesel, wah, waktu bekerja itu indah. Tapi di tengah kota, saya nggak tahu di Batam mengalami nggak. Di kota-kota padat di Batam kan termasuk aktivitasnya luar biasa. Selama pandemi, work from home-nya jalan atau gimana? Atau kerjanya tetap di kantor, di pabrik, di industri, tetap jalan ya? Berarti nggak ngaruh ya. Tapi kalau di ibu kota di luar sana terasa sekali. Di sini jalan 20 menit jauh ya. Bagi kami 40 menit itu sebentar. Di sini 20 menit jauh Pak Ustaz. Kita harus buru-buru gak? 20 menit. Kami macet 1 jam biasa aja. Sono. Ketika ada kerja dari rumah, itu nikmatnya bukan main. Mungkin duit tunjangannya tidak sebanyak yang dulu, nikmat dompetnya berkurang, tapi nikmat bersama keluarga, bisa sholat bersama di rumah, nikmat sehat, itu luar biasa. 11-12 itu rasanya. Nah, inilah hadis ini yang jarang disadari orang. Kita bacakan ulang di sini. 2 nikmat yang jarang disyukuri, 2 nikmat yang bakal disesali. Nikmat sehat, nikmat waktu luang. Ini saya lihat nih banyak yang nafsu makannya, masya Allah ini, suka makan itu tuh, isi perutnya kambing, bukan kucing Pak. Sapi, apa tuh namanya tuh? Jeruan. Aduh. Sesekali bolehlah Pak ya. Apa yang kita makan di waktu muda, lalu jangan salahkan jika itu menjadi beban di masa tua. Dulu suka minum-minum di masa muda, ya sudah nikmati, rusak saluran pembuangan airnya ketika sudah umur 40. Dulu di waktu muda suka makan gaji, suka gaji kan sama gaji ya, beda hak sama enggak aja ya. Suka digaji sama suka makan gaji ya. Itu kan enggak baik sering-sering untuk darah kita. Tapi karena selera enggak bisa ditahan, makan tiap hari. Belum 40 tahun udah kolesterol, hipertensi. Ditambah nggak mau mengamalkan sunnah Nabi, berbekam. Tahu bekam Pak? Ini saya mengimbau, terutama orang Sumatera, orang Batam, bekamlah tiap bulan. Jangan cuma minum pil untuk membersihkan darah, mengencer darah. Ini bahaya. Buang darahnya.
Gimana caranya? Dibekam. Karena makanannya itu santan-santannya Masya Allah itu ya. Gulai apa namanya? Gulai cincang apa? Masya Allah. Sayang nggak sama badan? Ya. Suka tengkuknya suka berat nggak? Nah itu cuma bisa dibekam Pak. Dipijit nggak bisa, dikasih obat nggak cukup. Itu cuma bisa dibuang. Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap kali terasa berat bagian kepala belakangnya atau punggungnya, maka beliau berbekam. Imam Ahmad bin Hanbal, meskipun di hadis Nabi diberikan hari-hari bekam, tapi bagi beliau hari bekam itu bukan hari A, B, C, D. Hari bekam itu hari di mana punggung kepala terasa berat, langsung dibekam. Jadi Nabi mengatakan, alaikum bisyifa'ain, hendaklah kamu berobat dengan cara dua hal. Yang pertama dengan bekam, yang kedua dengan madu. Ini madunya madu apa Pak? Madu yang asli apa palsu? Madu yang kalau dibawa pulang ibu-ibu marah ya. Pahit kalau itu bikin kepala tambah pusing gitu ya. Sungguh aneh orang Indonesia. Banyak hutan di negeri ini tapi madunya impor. Ya. Tubuh kita ini cocoknya dengan hasil negeri ini. Tapi kalau mungkin sudah pernah keluar negeri, cocoknya sama madu yang lain. Jangan senyum-senyum Mbak. Kayaknya salah paham nih. Kepada kawan-kawan saya, sahabat-sahabat, adinda-adinda yang masih muda, mulailah makan yang sehat. Mulailah kalau setiap bulan itu bekam. Kami kawan-kawan di Ribat yang ikut majelis, itu semuanya wajib dibekam. Mau laki, perempuan, ikhwan, akhwat, bekam wajib. Kenapa? Ternyata Rasulullah SAW ketika Mi'raj, Jibril pernah mengatakan, hai Muhammad, sampaikan kepada umatmu agar mereka berbekam. Maka Imam Ibnu Qayyim menyebut bekam itu pengobatan langit, asy-syifa as-samawi, pengobatan dari langit. Ya, coba aja Pak, ya. Kepala berat, dibekam, beres tuh. Tapi kalau beratnya di sini, nggak bisa dibekam Pak. Kalau di sini, itu sakunya harus diisi itu kayaknya. Tapi kalau di belakang sini yang berat, saku tebal, saku tipis, dikeluarin aja pakai alat bekam. Nah, coba dirutinkan dari sekarang. Rasakan nanti kalau umur 40 atau yang sudah di atas 40, rasakan tiap hari, tiap bulan punggung kita terasa tidak capek. Ya. Ayahanda saya umur 66-67 mau vaksin, biasa orang Padang Pak, orang Minang, suka teh talua, suka rendang, suka gazebo. Karena suka gazebo jadi nggak jelas. Itu tensinya 220. Mau vaksin diizinin nggak sama dokter? Dokter bilang pulang lah Pak. Pulang. Ingat, saya bilang tiap bulan Pak. Tiap bulan ngapain? Dibekam. Maka dibekamlah beliau hari itu. Besok datang lagi, langsung turun normal seperti orang biasa, 120, 130. Dibekam kan dipijit dulu, dibuang dulu darahnya. Dikasih obat nggak turun, tapi kalau dibekam turun. Ajib tuh, luar biasa tuh. Jadi mau kita divaksin berapa kali nggak apa-apa Pak, yang penting rajin dibekam, kan keluar lagi darahnya. Kata orang beberapa vaksin itu bikin beku darah, tenang aja.
ada pengobatan ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.